Tadi sih di mana di sana belum tersangka bubar pembangunan lucu kegedean nih. 맛있어요. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH, hadir di sini bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Muhammad Rano Alfat SHMH, serta Pak Sudeson dan juga Pak Bimantoro dari Komisi 3. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang kami hormati, hadir juga di sini Bapak dari Kompolnas, Bapak Khairul Anam, serta yang kami hormati Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Amadi, terima kasih. Dan juga yang saya hormati, hadir juga Komisioner Komnas HAM Bapak Pramono, terima kasih Pak Pramono.
Dan juga yang kami hormati hadir di sini Bapak Kadipro Pampori, Bapak Irjen Pol Abdul Karim SIK MSI, dan juga Direktur Pidum Barres Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra, dan juga yang saya hormati Pak Dirkim serta rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat hadir berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga di sisa bulan Ramadan ini ibadah puasa kita dapat berjalan dengan lancar, penuh keikhlasan, dan kita semua diberikan kesehatan serta kekuatan hingga menyambut Hari Raya Idul Fitri. Para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perkembangan update penanganan perkara atas peristiwa dugaan penganiayaan berat terhadap seorang berinisial AY yang terjadi di wilayah Salemba, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya perlu kami tegaskan bahwa dalam penanganan perkara ini kami dari jajaran Polda Metro Jaya dan Mabes Polri sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dan pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari hasil pendalaman penyelidikan dan penyidikan, khususnya yang berkaitan dengan temuan rekaman video dan CCTV. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman. Untuk itu waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan yang kami lakukan atas satu peristiwa hukum diduga perbuatan pidana yang menimpa korban saudara Andri Yunus. Sebagaimana kami mendapat perintah dari Bapak Kapolri untuk melakukan penuntasan penanganan perkara ini secara transparan, profesional, akuntabel, dan saintifik. Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana kita ketahui telah terjadi dugaan penganiayaan terhadap korban saudara Andri Yunus yang saat ini masih menjalani perawatan. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan. Sebagaimana rekan-rekan bisa saksikan di layar, bagaimana pada saat korban mengalami penyiraman sebuah cairan yang berbahaya dan akibat yang ditimbulkannya, di mana korban menjalani perawatan di rumah sakit. Kemudian dari kejadian tersebut kami melakukan proses penyelidikan lanjut
berawal dari pada pukul 19, termonitor di sana, rekan-rekan sekalian. Video pertama menunjukkan pada pukul 19 korban memasuki kantor YLBHI untuk mengikuti kegiatan podcast. Kemudian selanjutnya termonitor di sana korban keluar dari kantor YLBHI, dan dari sejak dari kantor YLBHI termonitor berdasarkan CCTV yang kami ambil itu sudah ada yang mengikuti oleh terduga pelaku orang tak dikenal. Ini terlihat rekan-rekan sekalian kalau kita lihat ini yang kami beri tanda. Ya, silakan diputar CCTV-nya. Ini adalah yang melihat atau menggambar situasi di kantor YLBHI untuk video 1. Kemudian tergambar juga di sana setelah diberi kode bahwa korban sudah keluar, kemudian mulai diikuti salah satu motor yang ditunggangi 2 orang yang kami duga sebagai eksekutor. Ketika korban video 2, ketika korban mengisi BBM di SPBU, juga termonitor di layar rekan-rekan sekalian, perhatikan yang kami beri tanda merah. Ini adalah 2 orang yang diduga melakukan eksekusi di TKP. Nanti akan ada kesesuaian antara pakaian yang digunakan dengan kendaraan yang digunakan. Selanjutnya, termonitor setelah dari SPBU, posisi sudah ada yang menunggu. Ini adalah bagian dari kelompok terduga pelaku. Adalah kendaraan kedua yang melakukan monitoring terhadap korban. Ini posisi mengarah ke arah TKP. Nah, selanjutnya, ini yang paling krusial rekan-rekan sekalian. Pada saat di tempat kejadian perkara terlihat pelaku yang mengeksekusi atau menyiramkan cairan, terlihat di sana. Nah, itu yang kami lingkari warna merah adalah pelaku eksekutor yang menyiramkan cairan. Bisa diulangi. Ini adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan, menunggu. Nah, ini yang hijau adalah korban. Itu pada saat dilempar dengan cairan. Ini yang kuning adalah motor kedua yang ditunggangi oleh terduga juga jaringan dari pelaku, kelompoknya pelaku. Kemudian dari sini eksekutor berpisah 2 motor tersebut, satu melawan arah dan termonitor di Jalan Diponegoro, rekan-rekan sekalian. Ini termonitor di Jalan Diponegoro. Eksekutor ini diduga cairan tersebut mengenai sebagian dari anggota tubuhnya sehingga mereka berdua mencoba membersihkan dengan air mineral. Ini terlihat di video CCTV. Silakan diputar. Nah, ini rekan-rekan sekalian, terlihat 2 orang yang depan yang menggunakan kaos merah. Itu kami duga pakaian luarnya sudah dilepas, karena terlihat pada saat di TKP itu menggunakan
kemeja dengan motif batik warna biru. Nanti ada benang merahnya, ada korelasinya dengan temuan-temuan kami pada saat siang harinya sebelum kejadian. Ini yang menggunakan kaos merah. Dan kaos ini juga termonitor, tertangkap CCTV pada saat siang hari sebelum kejadian. Ini melaju, kemudian termonitor juga nanti di simpang mengarah Keramat Raya. Nah ini diduga eksekutor yang tadi. Kemudian yang salah satunya dari TKP itu lurus, tidak melawan arah. Ini termonitor di underpass Matraman. Ini salah satu kendaraan yang tadi bersama-sama di TKP dengan yang menyiramkan cairan tersebut. Lanjut. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil tersebut kami melakukan penyelidikan ke waktu sebelum kejadian. Kami runut dari waktu sebelum kejadian, dapat kita lihat rekan-rekan sekalian, ini silahkan diputar yang video pertama. Ini termonitor pelaku belum menggunakan helm dengan sudah menggunakan kemeja motif batik warna biru, dan kalau kita hentikan kemudian di zoom ini gambarnya akan muncul atau nampak kaos yang warna merahnya tadi. Selanjutnya termonitor juga di video yang kedua. Di video yang kedua terlihat pada pukul 17.18 ini muncul juga, kami bisa menangkap potongan videonya yang menunjukkan wajah dari salah satu eksekutor yang menyiramkan, yaitu yang diboncengnya di belakang kendaraan. Nanti akan kami tampilkan di belakang rekan-rekan sekalian. Nah kemudian ini juga pada pukul 17.22 termonitor dari CCTV yang kami ambil keberadaan pelaku yang sedang mengarah ke lokasi atau ke TKP. Begitupun juga beberapa CCTV menunjukkan adanya keterhubungan perjalanan dari para terduga pelaku ini. Lanjut. Lanjut. Ini rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil analisis kami dapat menunjukkan ini bukti keterkaitan antara dua orang yang tertangkap kamera pengawas atau CCTV di TKP ini. Kemudian ini pasca kejadian dengan pelaku yang sudah menggunakan kaos bagian dalamnya, karena kaos bagian luarnya diduga terkena cairan tersebut dan dilepas oleh si pelaku beserta helmnya juga. Dan kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa helmnya juga sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara dan saat ini sedang dilakukan uji laboratoris. Kemudian ini yang siang harinya, terlihat nampak jelas rekan-rekan sekalian di sini menggunakan kaos bagian dalam berwarna merah. Kemudian bagian luarnya menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru, identik dengan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Lanjut.
Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan ataupun pengolahan sehingga kami dapat pertanggungjawabkan bahwa ini bukan hasil artificial intelligence. Kami sampaikan bahwa ini adalah murni kami ambil dari CCTV yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur yang dilalui oleh para pelaku, sehingga bukan hasil artificial intelligence. Ini rekan-rekan dapat kita sama-sama dapat melihat yang bagian pengendara depan, kemudian ini adalah yang bagian pengendara penumpang belakang yang di TKP terlihat menyiramkan cairan kepada korban. Lanjut. Mungkin rekan-rekan sekalian dapat kami tunjukkan gambar dari terduga pelaku atau eksekutor yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur dan di tempat kejadian perkara. Oke. Kemudian ini yang penumpang belakangnya. Oke, rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media, next yang tadi, terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi
kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini. Kami kira demikian yang dapat kami sampaikan, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direskrim Polda Metro Jaya atas penyampaian informasi update progres hasil penyidikan saat ini. Dan tentunya kami berharap penyampaian informasi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa proses pengungkapan perkara ini terus berjalan secara transparan, profesional, dan setiap temuan yang diperoleh sedang ditindaklanjuti secara maksimal oleh para penyidik. Mungkin di sini hadir Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, SMH, dan juga dari instansi yang lain. Mungkin saat ini silakan, waktu kami silakan untuk Bapak Ketua Komisi 3 dapat menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Waktu kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan apresiasi ya pada jajaran Polri, dalam hal ini Polda Metro, ada juga Pak Kadif Propam ya, yang kami lihat sejauh ini bekerja sangat baik, ya, profesional, mengusut kasus ini. Kita lihat ya betapa seriusnya teman-teman Polri sampai bisa mendapatkan hari ini adalah wajah dan bahkan inisial orang tersebut. Jadi kami tentu mensupport Pak Asep ya, Pak Karim ya, lanjutkan kerja ini dengan baik. Kami titip soal ini Pak, administrasi dan prosedurnya agar dilakukan dengan rapi dan baik. Seperti surat SPDP dan lain sebagainya agar disempurnakan, jangan ada celah sedikit pun nanti bagi pelaku ya untuk melakukan perlawanan balik secara hukum. Kami Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat khusus terkait masalah ini jam 16 hari ini juga di ruang rapat Komisi 3 DPR RI ya. Sikap kami secara lebih luas akan kami sampaikan di situ. Sekali lagi terima kasih dan kami support ya kerja-kerja rekan-rekan di Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 3 atas support dan dukungannya pada jajaran kami dalam mengungkap kasus ini. Untuk itu hal-hal yang saya sampaikan akan kami pedomani dan kami tidak lanjuti oleh jajaran kami. Untuk Bapak Kadif Propam, silakan untuk mempersilakan. Terima kasih Pak Kapolda. Mungkin saya langsung saja Pak untuk mempersingkat waktu. Kehadiran saya di sini selaku Kadif Propam untuk memastikan bahwa mekanisme dan proses penyidikan ini betul-betul sesuai dengan SOP, akuntabel dan transparan, ya, sehingga meminimalisir adanya celah-celah komplain dari pihak publik. Mungkin itu saja Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kadif Propam atas penekanan dan artisnya pada kami semua. Mungkin kami silakan dari Kompolnas, Komnas HAM, mohon izin. Bapak Pramono,
Monggo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Kadif Propam, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 3 DPR RI, Ketua Kompolnas dan anggota Ketua LPSK dan anggota Kompolnas. Terima kasih sudah mengundang Komnas HAM untuk ikut hadir di forum ini. Kami ingin memastikan bahwa peristiwa kekerasan terhadap para pembela HAM itu penting untuk dilakukan pengusutan secara tuntas, gitu ya, dalam rangka kita ingin agar setiap warga negara tidak memiliki rasa takut, gitu ya, dan itu kan hak yang dijamin oleh konstitusi kita, termasuk dalam menyampaikan pendapat di muka umum, itu juga bagian dari konstitusi kita, sehingga siapapun orangnya itu tidak boleh ada orang, institusi atau apapun yang boleh berada di atas hukum, yang tidak ditindak. Itu penting untuk memberi pesan bahwa negara ini adalah negara yang demokratis, yang memberi ruang bagi suara yang berbeda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Pramono selaku Komisioner Komnas HAM atas hal yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan Pak Brigjen Ahmadi, Ketua LPSK. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari LPSK. Sejak awal peristiwa ini terjadi, LPSK juga telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban. Dan Senin kemarin juga kita telah memutuskan memberikan perlindungan baik itu korban, keluarga korban, dan ataupun saksi-saksi. Bisa saja saksi-saksi akan bertambah, nanti akan terus kami koordinasikan dengan pihak terkait termasuk aparat penegak hukum. Khusus korban, kita garanti terhadap pembiayaan rumah sakit untuk diberikan layanan medis yang terbaik bagi korban. Semoga cepat sembuh. Kita masih banyak tugas dan tentu perkara ini untuk terus diusut sampai tuntas, cepat, proporsional, transparan, siapapun yang terlibat. Terima kasih, dan LPSK siap laksanakan perlindungan sesuai mandat yang diberikan kepada LPSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua LPSK, Bapak Brigjen Ahmadi atas apa yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Komisioner Kompolnas, Bapak Kolonel Anam. Waktu kami persilakan. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kapolda. Yang terhormat juga rekan-rekan semua, Pak Ketua, Wakil Ketua Komisi 3, Pak Kadif Propam, anggota Kompolnas, Ketua LPSK, terus ini Dirkrim Mabes Polri. Salah satu yang paling penting adalah kami ucapkan terima kasih atas akuntabilitas dan proses yang selama ini dijalankan. Karena memang sejak awal, sejak hari pertama kami ketika peristiwa ini terjadi, kami komunikasi, kami koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, agar memang proses nantinya itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, siang ini sama-sama kita lihat, ya, akuntabilitas dan transparansinya ditunjukkan dengan cara memutar CCTV, menunjukkan tangkapan hasil CCTV-nya dan menunjukkan siapapun di belakang yang ditangkap CCTV tersebut. Menurut kami ini salah satu langkah yang penting, ya, sebagai satu role model untuk akuntabilitas dan transparansi. Oleh karenanya, ayo kita dukung bersama-sama kerja-kerja transparan dan akuntabel ini oleh kepolisian guna mengungkap kasus ini seterang-terangnya, ya, sejernih-jernihnya, siapapun
di balik peristiwa ini, ya ketika berhadapan dengan hukum, faktanya kuat, buktinya kuat, harus diproses secara maksimal. Langkah siang ini itu adalah langkah yang mendasar dan sangat positif. Yang kedua, ini persis yang dikatakan oleh Pak Direktur tadi, dengan menunjukkan foto dan mengingatkan bahwa ada posko yang dibuat oleh kepolisian dan saluran komunikasi ketika ada informasi terkait terduga pelaku, mohon juga dibantu rekan-rekan kepolisian untuk mendapatkan informasinya. Ya, dan seperti statement di minggu yang lalu, di beberapa hari yang lalu, jika siapapun yang memberikan informasi akan juga dilindungi identitasnya. Dan ini menurut saya langkah oleh kepolisian tidak hanya soal akuntabilitas, tapi juga partisipasi publik. Salah satu semangatnya adalah agar peristiwa yang sama tidak boleh terjadi di Republik yang kita cintai ini dimanapun dan oleh siapapun. Mungkin itu, selamat untuk rekan-rekan Polda Metro yang prosesnya transparan dan akuntabel. Terima kasih Bapak Kolonel Alam selaku komisioner dari Kompolnas atas apa yang disampaikan, dan tentunya kami akan semaksimal mungkin berbuat yang terbaik Bapak, dan akan selalu berkoordinasi dari penyidik kami dalam hal untuk langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya mungkin dari Baresim, dari Pak Direktorat Bidum, cukup? Pak Brigjen Wira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua Komisi 3, yang kami hormati Pak Kapolda Metro, Pak Kadif Propam, Pak Ketua LPSK, Ketua Kompolnas ataupun yang mewakili Ketua Komnas HAM. Pada kesempatan yang baik ini kami dari Barreskrim Polri sejak dari awal kami sudah melakukan backup dan asistensi terhadap kasus ini. Tentunya dengan apa yang sudah didapat, ini merupakan hal yang positif bagi kita semua. Yang pasti kami dari Barreskrim Polri ingin memastikan bahwa semua proses yang kita laksanakan ini susah sesuai dengan prosedur dan profesional, dengan didukung oleh scientific investigation dalam setiap langkah daripada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, ya, sudah selesai apa yang disampaikan oleh Direktur atas penyampaian informasi perkembangan hasil penyidikan dan juga hal-hal yang disampaikan oleh semua pengawas eksternal kepolisian, baik Komisi 3 DPR RI, dari Kompolnas, PSK, Komnas HAM, dan juga dari yang lainnya. Ya. Untuk itu penyampaian informasi sore ini saya akhiri. Ya, mungkin ke depan kita akan update kembali, ya, setiap perkembangan dari apa yang penyidik dapatkan. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, mungkin. Ya, silakan 3 orang mungkin. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, saya Hani dari Kompas.com, izin bertanya. Barusan dari TNI sudah konferensi pers juga yang mengatakan ada 4 anggota yang terlibat. Berarti nanti ini untuk penanganannya akan tetap dilaksanakan oleh kepolisian atau akan diserahkan oleh kepada TNI. Kemudian apakah keberadaan pelaku ini sudah terlacak dan apa masuk ke dalam DPO yang untuk 2 orang lainnya ini? Dan apa sebenarnya udah ditangkap atau belum sih Pak? Untuk penegasannya aja.
Ini sebentar, saya langsung aja. Nanti yang ini saya belum jawab dulu ya, karena saya belum koordinasi sama sekali. Nanti ada Pak Kadipropam di sini mungkin. Ya, kita juga akan melaporkan kepada pimpinan. Ya, ini kan Mbak langsung dari siaran berita kan. Nah, kita akan koordinasi dulu ya. Seperti itu, oke? Silakan yang lain. Sebentar. Izin Pak Sabik dari Jawa Pos Pak. Pak ini masih menyambung pertanyaan dari teman dari Kompas. Ini kan udah diakui dari TNI bahwa ada 4 anggotanya yang terlibat dalam kasus ini. Nah mungkin untuk Pak Direskrimum juga mungkin bisa lebih rinci lagi Pak terkait inisial tadi pelaku. Tadi kan Bapak baru menyebutkan 2, mungkin ada inisial yang lain. Dan apakah memang ada keterlibatan dari pelaku sipil yang lain? Selain anggota ya, dan memang inisial yang tadi Bapak sebutkan dengan yang dari TNI ini berbeda Pak. Jadi mohon kita sinkronisasi Pak, biar tidak terjadi kekeliruan di ruang publik ini Pak. Dan kemudian untuk Pak Kadif Propam Pak, izin Pak, kehadiran Bapak di sini apakah juga ada mengindikasikan keterlibatan dari anggota Polri dalam kasus ini? Dan bagaimana langkah ke depannya jika memang indikasi tersebut ada Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya kami dari Polda Metro Jaya maupun nanti bersama-sama dengan TNI juga akan mengkolaborasikan temuan dari fakta penyelidikan maupun penyidikan. Karena kami yakini bahwa kita sama-sama punya komitmen untuk melakukan pengungkapan kasus ini seterang-terangnya. Jadi kita sama-sama punya komitmen, baik itu TNI, Polri, sebagaimana dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan pengungkapan kasus ini dengan terang benderang, yang berdasarkan fakta hukum diperoleh dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing. Terima kasih. Ya, sebentar dari Pak Ketua Komisi 3 ya. Rekan-rekan, saya juga dalam kesempatan ini langsung mumpung ketemu ya Pak Kapolda dan rekan-rekan, pesan kami selaku pengawas Polri ya teman-teman penyidik, jalankan saja tugas sebagaimana mestinya, ungkap saja peristiwanya. Fakta-fakta apakah ada orang sipil atau tidak nanti kan akan ketemu dalam proses penyidikan ya. Jadi jangan ditutup dulu kemungkinannya, oh ini sipil semua, oh ini TNI semua, jangan ditutup sekarang ya kan. Laksanakan saja tugas penyidikan. Penyidikan itu kan mengungkap peristiwanya secara jelas ya kan ya. Penyelidikan juga siapa berperan sebagai apa. Intinya sebagaimana di keputusan rapat khusus Komisi 3 sebelumnya, siapapun yang terlibat baik memerintahkan, merencanakan, melaksanakan, membantu pelaksanaan itu harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kalau teknisnya nanti ada diatur di KUHP baru ya, pasal 170, kawan-kawan cek sendiri ada ya ketentuannya secara teknis, nanti acuannya pasal 170 KUHP baru. Gitu, terima kasih. Baik rekan-rekan, saya cukup ya. Nanti ada update lagi dari Pak Dirkrimum ya untuk pelaporan selanjutnya. Oke ya. Nanti kita akan sampaikan di laporan update selanjutnya. Saya rasa itu ya, karena ini kan kita akan urai seterang benderangnya ya, seterang benderang seterang mungkin. Dan kita sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metro Jaya, selamat siang Putu. Putu, bagaimana dengan pernyataan polisi untuk terkait perkembangan kasus ini? Ya, Desi dan juga saudara, tadi disampaikan sejumlah rekaman CCTV begitu ya, kurang lebih sama dengan konferensi sebelumnya, di mana alur pergerakan dari orang tidak dikenal atau terduga pelaku yang jumlahnya ada 4 orang ini tadi dibuka kepada publik. Bahkan polisi juga menyampaikan atau menunjukkan kepada publik terkait dengan wajah 2 terduga pelaku yang berperan sebagai eksekutor dan melakukan penyiraman air keras pada aktivis kontras Andri Yunus. Tadi disampaikan begitu ya, bahwa inisial dari kedua pelaku ini juga sudah diketahui, termasuk juga dengan pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Inisial yang disampaikan oleh polisi sendiri ini adalah BHK, kemudian BHC maksud kami, dan yang keduanya adalah MAK. Ada himbauan kepada kedua pihak ini untuk segera atau yang mengetahui keberadaan dari kedua orang ini juga diminta untuk bekerja sama begitu ya dengan polisi agar kasus ini segera bisa diusut dengan tuntas dan masuk ke tahapan selanjutnya. Tadi satu hal statement yang juga disampaikan begitu ya oleh Polda dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, ini berkaitan dengan keaslian dari foto dan juga video yang ditunjukkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa, Desi dan juga saudara, lebih lengkapnya lagi yang sudah didapatkan oleh polisi dan disita oleh polisi, berikut pernyataan dari Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Kemudian dari kejadian tersebut kami melakukan proses penyelidikan lanjut berawal dari pada pukul 19 termonitor di sana rekan-rekan sekalian. Video pertama menunjukkan pada pukul 19, korban memasuki kantor YLBHI untuk mengikuti kegiatan podcast. Kemudian selanjutnya termonitor di sana korban keluar dari kantor YLBHI. Dan dari sejak dari kantor YLBHI termonitor berdasarkan CCTV yang kami ambil itu sudah ada yang mengikuti oleh terduga pelaku orang tak dikenal. Ini terlihat rekan-rekan sekalian kalau kita lihat ini yang kami beri tanda. Ya, silakan diputar CCTV-nya. Ini adalah yang melihat atau menggambar situasi di kantor YLBHI untuk video 1. Kemudian tergambar juga di sana setelah diberi kode bahwa korban sudah keluar, kemudian mulai diikuti oleh salah satu motor yang ditunggangi 2 orang yang kami duga sebagai eksekutor. Ketika korban video 2, ketika korban mengisi BBM di SPBU juga termonitor di layar rekan-rekan sekalian, perhatikan yang kami beri tanda merah. Ini adalah 2 orang yang... Dan saudara, tadi kita dengarkan pernyataan dari pihak kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Dan demikian Breaking News Kompas TV, saya Desi Fiftina, sampai jumpa.